Halo guys, selamat kembali lagi. Hari ini gue mau ngebicarain tentang performanya Liverpool melawan Bournemouth. Liverpool berhasil menang 4-2, skor yang cukup meyakinkan dari atas kertas. Tapi kalau kita menelusuri lebih dalam lagi, sebetulnya ada beberapa keraguan besar bagi Liverpool lawan Bournemouth ini. Jadi kita mulai aja dari titik paling pentingnya menurut gue, yaitu perbedaannya musim lalu dengan pertandingan pertama kali ini. Salah satu alasan terbesar Liverpool bisa menjuarai Premier League musim lalu itu karena Arne Slot mengubah gaya permainannya Liverpool. Dari heavy metalnya Jurgen Klopp, Arne Slot memilih untuk memainkan tempo permainan yang lebih teratur dan terkendali. Ketika mereka unggul 2-0, mereka tahan possession, tahan bola, tahan tempo, nggak membuat kesalahan besar. Yang penting kontrol tetap terjaga. Dan yang kita lihat dari partai melawan Crystal Palace, melawan Bournemouth, ketika mereka sudah unggul Liverpool, mereka malah menghilangkan semua kendali mereka, dan ini membiarkan lawan untuk bisa membuat counter attack dan akhirnya mengembalikan keadaan. Dan yang harus kita bicarakan juga itu adalah counter attack-nya Bournemouth kemarin itu. Menurut gue memang kesalahannya itu masih ada di sisi fullback-nya Liverpool. Kerkez dan Frimpong masih terlalu ringan, terlebih lagi buat Frimpong. Frimpong kelihatannya masih masih belum cukup kuat untuk bisa mengatasi seberapa fisikalnya Premier League ini. Dan juga Kerkez juga kelihatannya masih belum tahu bagaimana harus bisa agresif melakukan tackle, dan juga kapan harus mempertahankan struktur pertahanan Liverpool. Masih agak berantakan, dan karena itulah Liverpool seringkali menerima banyak serangan balik dari Bournemouth. Kemarin juga nggak diperkuat oleh Ryan Gravenberch. Menurut gue ini kehilangan yang sangat penting sih, Gravenberch ini, karena tanpa ada Gravenberch, Liverpool ya lebih gampang diserang balik. Tapi yang gue perhatiin juga itu si Arne Slot ya. Arne Slot itu musim lalu sebetulnya lumayan jenius loh. Dia itu ganti-ganti pemainnya selalu tepat, timingnya tepat. Tapi yang kemarin itu beda. Dia malah ngegantiin pemain pentingnya, Ekitike dan juga Frimpong. Ya, Frimpong sebenarnya agak kebalikan, tapi masalahnya siapa yang ngegantiinnya, yaitu Wataru Endo. Menurut gue dia nggak cocok jadi fullback kanannya Liverpool. Diganti Ekitike nggak ada. Nah, nanti kita bakal ngomongin juga nih si Ekitike. Karena menggantikan Ekitike yang lagi hot-hotnya kemarin itu langsung digantiin, langsung ngilang kontrol permainan Liverpool. Ada Ekitike itu bolanya tuh langsung nempel di depan. Nih, bola nempel di depan ya. Itu artinya pemain-pemain di belakangnya Ekitike itu bisa maju. Seperti Salah, Szoboszlai, McAllister bisa kasih support. Nah, itu tugasnya. Tapi ketika digantikan, kelihatannya Arne Slot memang taktiknya itu mau mencoba untuk mengendalikan tempo permainan, tapi hasilnya malah kebalikannya karena terlalu bertahan. Nggak ada titik tumpu di depan yang bisa nahan bola, karena bisa mengendalikan possession itu juga salah satu bentuk pertahanan. Jadi ini kesalahannya Arne Slot sih, terlalu bertahan, dipikirnya bisa bertahan, tapi sebetulnya kehilangan kendali tempo permainan. Jadi kita ngomongin lagi nih tentang Ekitike, pemain yang luar biasa sekali menurut gue, karena semua orang pada ngebahas Alexander Isak target prioritas Liverpool. Tapi sebetulnya kalau gue lihat dari performanya Ekitike lawan Crystal Palace 1 gol, kemarin lawan Bournemouth 1 gol dan 1 assist, gue mempertanyakan sebetulnya perlu nggak sih Liverpool itu beli Alexander Isak. Soalnya kalau beli Alexander Isak, kemungkinan besar Ekitike itu ganti posisi, mungkin pindah ke sayap kiri, atau waktu bermainnya kurang. Tapi pemain sebagus ini, menurut gue itu harus di-develop terus. Harus dikasih waktu bermain terus-terusan, biar berkembang. Kalau ada Isak, nah kelihatannya bakal bentrok nih. Soalnya kalau gue lihat ya, Ekitike dan Isak itu pemainnya yang lumayan jangkung loh.
posturnya lumayan besar. Bukan pemain yang terlalu mobile dalam segi dribbling dan lari kilat. Jadi ada dua pemain tiang tinggi di depan ini, menurut gue agak sedikit kejomplang ke depan. Nah, menurut gue kalau udah beli Ekitike, bisa aja Liverpool itu mempertimbangkan beli pemain seperti Rodrigo atau Bradley Barcola, tipe pemain sayap murni. Tapi ya memang susah sih ya. Udah dinyatakan Isak itu pengen banget datang ke Liverpool. Ini kesempatan emas bagi Liverpool. Kayaknya susah buat ngelepasin kesempatan emas begini, walaupun sudah ada striker top. Jadi begitu aja menurut gua kenapa udah ada Ekitike, sayang banget kalau beli Isak lagi. Karena waktu bermainnya Ekitike ini yang gua khawatirin. Karena yang gue lihat kemarin 1 gol dan 1 assist. 1 gol itu dia dapat bola dari McAllister. Dia ngedrop deeper. Nah, itu sudah kelihatan. Gaya Bobby Firmino-nya udah kelihatan gimana dia mau coba link up dengan pemain-pemain sayap, ngedrop ke midfield, tarik pemain defensif lawan. Nah, ketika dia dapat bola, dia bisa langsung ngedrive. Nah, gaya ngedrive-nya dia ya ke back tengah Bournemouth itu gayanya tuh gaya winger, bukan kayak gaya striker loh. Itu artinya memang dia itu sangat pede banget bawa bola, pede ngegiring bola, walaupun lagi di lawan back tengahnya dia tetap aja ngedrive gitu. Memang agak sedikit berantakan, agak sedikit membal dari Ekitike dan Senesi, back Bournemouth, tapi akhirnya bolanya jatuh. Dan gue juga kemarin ngebaca, ngedengar ada orang yang ngomong gaya permainan Ekitike itu ya, kegigihannya dia ngedrive, bolanya tetap bisa jatuh, kelihatan berantakan, tapi sebetulnya yang bisa kita lihat adalah kegigihannya itu seperti Luis Suarez. Seringkali Luis Suarez itu dia ngedrive memang gak bersih-bersih amat, tapi bolanya tetap jatuh ke dia karena si Suarez itu tetap fight sampai bolanya itu benar-benar ada di kakinya dia. Dan itu yang kita lihat, dan hasilnya adalah Ekitike 1 lawan 1 dengan kiper, dan dia dengan tenangnya tinggal masukin bola. Menurut gue itu bisa kelihatan sih. Di video sebelumnya gue udah bilang mindsetnya si Ekitike itu world class banget. Yang gue bilang world class itu karena dia itu sedikit menganggap remeh situasi sulit. Nah, ini bukan hal negatif, tapi ini hal positif karena dia itu agak sedikit santai. Dia itu mau mencoba trik-trik baru, trik-trik yang kelihatan susah bagi pemain lain, bagi dia itu mudah. Jadi ini pemain yang luar biasa banget, pemain yang spesial dan harus dipertahankan sih menurut gue ya, sebagai nomor 9-nya Liverpool. Jadi begitu aja tentang Ekitike, dan sekarang mungkin ke pembelian berikutnya yang lebih mahal dan lebih banyak hype-nya adalah Florian Wirtz. Gimana ya, kalau kita ngomongin tentang pemain yang seharga 120 jutaan dibeli dari Bayer Leverkusen, performa kemarin itu memang kejomplang. Bisa dibilang kalau cuma dinilai dari 1 pertandingan aja, Wirtz itu adalah pembelian yang gagal, tapi itu cuma dari 1 pertandingan aja. Tenang aja, kita nggak ngelihat cuma dari 1 pertandingan karena dia masih bisa membaik. Tapi kalau kita lihat dari kemarin, Wirtz kelihatan masih belum bisa mengikuti ritme cepatnya Premier League, ritme kerasnya Premier League. Dia masih terlalu kelihatan ringan. Jadi ini berbahaya nih, gitu. Dia harus cepat-cepat beradaptasi. Dia nggak boleh ngerasa spesial. Karena kalau gue lihat dia itu pemain yang spesial di Bundesliga. Nah, tiba-tiba dia jadi pemain yang biasa-biasa aja di Premier League. Ini egonya itu pasti langsung rusak. Nah, itu yang harus diperhatikan sama Wirtz. Karena dia harus menelan pil pahit bahwa dia itu mungkin bukan pemain yang spesial banget, dan dia harus tetap berkembang lagi. Nah, itu yang gue lihat dari Wirtz. Karena kelihatannya kemarin itu bola-bolanya juga masih belum tajam, masih belum akurat umpan-umpannya. Jadi kelihatan agak sedikit berantakan. Kalau gue bisa cari alasannya, si Wirtz itu masih belum ketemu ritmenya. Itu aja yang disayangkan. Karena Ekitike udah nyetel nih. Kalau Wirtz bisa nyetel, Liverpool bakal keren. Tapi menurut gue nggak usah diragukan banget sih, karena gue tetap percaya bahwa pemain itu
form is temporary, class is permanent. Menurut gue Wirtz itu punya kelasnya, cuma dia itu harus nunggu lebih sabar lagi, karena yang gue lihat itu memang postur badannya kurang cocok seperti bermain di Premier League. Tapi kalau Phil Foden, Cole Palmer, badan kurus krempeng kayak begitu bisa sukses, kenapa Wirtz enggak? Dia cuma butuh waktu beradaptasi aja. Dan pertanyaan selanjutnya adalah di Newcastle nih. Newcastle juga nggak kalah fisikalnya daripada Bournemouth, malah lebih di St. James Park dengan atmosfer tensi setinggi itu. Apakah Wirtz bakal diistirahatkan dulu di bangku cadangan oleh Arne Slot, digantikan oleh Gravenberch, dan kalau Wirtz yang dilengserkan, Gravenberch ditemani oleh McAllister atau Szoboszlai? Itu kalian bisa kasih komen di bawah, apakah Wirtz atau Szoboszlai yang pantas dilengserkan dulu. Kasih komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian. Dan topik pembicaraan terakhir yang gue mau ngomongin itu adalah Federico Chiesa, pemain yang menurut gue bagus banget, dan gue sempet heran musim lalu kenapa Arne Slot itu nggak bisa percaya dengan Federico Chiesa, karena yang gue lihat dari Euro 2021 ini pemain bagus banget, pemain positif yang fokus dengan golnya ada di mana. Nah, pemain yang begini itu clinical banget. Itu yang gue lihat. Tapi kenapa Liverpool itu nggak bisa percaya dengan Chiesa? Itu aja yang pertanyaan berikutnya. Tapi dengan gol kemarin itu cocok banget dengan situasinya Liverpool. Liverpool lagi mengenang kepergiannya Diogo Jota. Nah, ketika skor lagi 2-2, Liverpool tuh butuh satu pemain goal scorer dengan insting naluri tajam di kotak penalti. Biasanya Liverpool itu maling ke Diogo Jota, tapi Diogo Jota sudah pergi, tapi masih ada penggantinya ternyata, Federico Chiesa, yang gak kalah tingginya dalam soal naluri di dalam kotak penalti. Gue mau ngomongin tentang golnya Chiesa ini ya. Cara Chiesa menyelesaikan tembakan kemarin itu bagus banget loh, keren banget. Soalnya kenapa? Itu banyak kerumuhan, banyak kekacauan di depannya Chiesa. Ada dua back Bournemouth yang saling beradu, bolanya mental ke Chiesa. Apa yang dilakukan oleh Chiesa? Apakah dia ikut-ikutan ke keramaian itu? Enggak, dia tunggu, dia baca situasinya dengan tenang. Nah, ketika dia melihat ini kekacauan ini, pasti bolanya bisa aja ada bola mentah di depannya dia. Nah, si Chiesa nunggu sampai momennya tepat. Ketika bola bener jatuh, setelah bola jatuhnya itu nggak pas di kakinya dia loh. Tapi dia juga nggak bisa bikin sentuhan pertama. Kalau dia buat satu sentuhan aja, itu pemain Bournemouth udah langsung sergap dia. Dia nggak bisa buat satu sentuhan. Dia nggak bisa buat dua sentuhan. Dia hanya bisa tendang dengan satu kesempatan, satu sentuhan itu aja. Nah, bola itu masih belum pas. Jadi dia harus agak sedikit bergeser badannya. Jadi dia akan ngegesek bolanya. Bolanya di sini dia gesek, nah agak sedikit melengkung dikit. Nah, itu dia lakukan dalam sepersekian detik. Itu yang gue ngomongin tentang naluri, gol yang tinggi. Nah, sekarang kesempatan besarnya bagi Chiesa adalah Luis Diaz sudah hengkang. Liverpool kehilangan Diogo Jota. Ada dua striker, ada dua winger yang Liverpool kehilangan. Nah, ini kesempatan besar bagi Chiesa, karena menurut gue kalau dia dapat waktu bermain, dia bisa memainkan peran penting bagi Liverpool. Oke guys, jadi sampai di sini aja analisa gue tentang Liverpool melawan Bournemouth. Kalau kalian setuju, kalian bisa kasih komen di bawah. Kalau kalian enjoy juga jangan lupa kasih like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Ditunggu video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.